Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 Financial Technology ingin membahas tentang chapter 2. Silakan menyimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu bank perlu memikirkan kolaborasi daripada kompetisi. Seperti yang kita ketahui, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, yang mana kita dapat menabung, meminjam uang, berinvestasi, ataupun melakukan transaksi pembayaran melalui bank. Nah, menurut artikel ini, secara historikal, bank bertanggung jawab atas inovasi dalam industri keuangan, di mana dimulai pada tahun 1950-an itu kartu kredit mulai muncul, dan kemudian pada 1970-an itu ATM pun muncul. Nah, dalam rentang waktu itu, kita benar-benar merevolusi bagaimana cara kita melakukan pembayaran ataupun transaksi pembayaran barang, dan di mana dengan ATM itu pembayaran jadi lebih mudah. Nah, dari saat itu hingga saat ini, inovasi pada industri keuangan tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga perbankan, tetapi juga pihak eksternal itu juga dapat mengguncang bagaimana industri keuangan itu semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga internet yang semakin cepat. Hingga saat ini, industri keuangan menyaksikan bagaimana perubahan teknologi dan internet yang semakin maju. Sehingga sekarang, transaksi keuangan yang biasanya dilakukan di bank dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya fintech. Seperti adanya Dana, OVO, Link Aja, GoPay, dan lain sebagainya. Di sini, bank dan fintech dapat melakukan kolaborasi. Untuk berkolaborasi, bank dan fintech dapat menggunakan teknologi yang bernama API atau Application Program Interface, di mana dengan menggunakan API, bank dapat menggabungkan teknologi dari fintech ke dalam area yang ada di dalam bank yang mana membutuhkan, di mana dapat menyederhanakan proses layanan teknologi dengan menyatukan blok bangunan layanan fleksibel. Nah, tetapi di sini bank masih ragu untuk melakukan kolaborasi dengan fintech. Kenapa? Karena bank masih memprioritaskan keamanan. Di sini bank masih ragu untuk bekerja sama dengan pihak eksternal karena bank masih memikirkan risiko-risiko yang ada apabila bekerja sama dengan pihak eksternal. Bank masih tertutup atas riset dan pengembangannya. Bank sendiri itu masih lebih mempercayai pihak internalnya daripada harus melibatkan pihak luar karena takut akan ada kebocoran data ataupun risiko-risiko lainnya. Nah, tetapi terlepas dari hal tersebut, apabila fintech dan bank ingin melakukan kolaborasi, di sini terdapat beberapa keuntungan yang akan didapatkan baik oleh bank ataupun fintech itu sendiri. Yang mana keuntungan pertama bagi fintech yaitu fintech bisa mendapatkan keuntungan dari sejarah panjang perbankan yang sudah dilakukan oleh bank itu sendiri. Bagaimana caranya bertransaksi, transfer, investasi, dan menabung itu kan pertama dilakukan oleh bank. Dan fintech itu sendiri kan perkembangan dari bank yang mana menggunakan teknologi sehingga lebih mudah dan lebih canggih. Jadi fintech sudah mendapatkan fondasi yang disediakan oleh bank itu sendiri. Kemudian keuntungan selanjutnya bagi fintech adalah apabila berkolaborasi, pengguna fintech itu bisa berasal dari nasabah bank yang bekerja sama dengan fintech itu. Misalnya fintech ini berkolaborasi dengan bank A, maka pengguna fintech ini bisa sebagian besar dari nasabah bank A itu sendiri. Kemudian untuk keuntungan yang didapat oleh bank yaitu yang pertama, bank dapat menyediakan instrumen keuangan yang dikemas oleh perusahaan fintech dengan cara yang berbeda. Jadi, bank dapat menyediakan bagaimana instrumen keuangan itu secara lebih praktis, lebih canggih karena adanya teknologi, karena hanya membutuhkan HP dan juga internet. Jadi, tidak perlu lagi kita pergi ke ATM ataupun ke bank untuk melakukan transaksi keuangan. Kemudian, keuntungan yang akan diperoleh bank selanjutnya apabila berkolaborasi dengan fintech yaitu bank secara bersamaan dapat memperoleh nilai dari fintech yang berkolaborasi dengannya, di mana
kecanggihan ataupun fitur-fitur yang ditawarkan oleh fintech dapat diadopsi oleh bank itu. Jadi layanan yang ditawarkan oleh bank akan lebih bervariasi dan akan lebih banyak karena berkolaborasi dengan fintech itu sendiri. Dan keuntungan berikutnya yaitu dengan API, apabila berkolaborasi dengan fintech, nah bank dapat memperluas layanan, itu bisa memperluas secara internasional, mengurangi biaya pengembangan, dan membuka pendapatan baru tanpa harus berinvestasi dan membangun arsitektur baru. Karena di sini sudah ada fintech yang itu dapat lebih menghemat biaya dan juga lebih mempermudah. Baik, itu saja penjelasan materi 1 dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sip untuk mendeteksi pintu belakang ke dalam perangkat keras dan juga perangkat lunak. Lalu di India, peraturan dan pengawasan sistem keuangan memiliki arsitektur bertingkat yang kompleks yang digunakan oleh otoritas pengatur yang berbeda. Reserve Bank of India (RBI) mengatur dan mengawasi bagian utama dari sistem keuangan. Peran pengawasan RBI mencakup bank komersial, bank koperasi perkotaan, beberapa lembaga keuangan, dan juga perusahaan pembiayaan non-perbankan. Eropa menerap perbankan. Selanjutnya, setelah layanan pembayaran diatur secara global, menambahkan layanan pembayaran ke portofolio Anda akan memicu serangkaian peraturan ketat lainnya untuk mencegah pencucian uang. Layanan pembayaran secara umum termasuk layanan P2P, P2B, dan juga B2B diatur secara ketat oleh pemerintah hampir di semua tempat. Kerangka kerja yang diterima secara internasional ini telah diubah menjadi peraturan pengiriman uang nasional yang sangat spesifik dan sangat penting saat menjalani pengiriman uang atau pembayaran internasional ataupun global, di mana Eropa menerapkan Directive on Payment Service atau PSD untuk memberikan kerangka hukum bagi pencipta pasar tunggal Uni Eropa untuk pembayaran. PSD baru-baru ini diperbarui menjadi PSD 2. Selanjutnya, Federal Reserve System mengeluarkan strategi untuk meningkatkan sistem pembayaran as federal yang memiliki rencana multi-faceted untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan sistem pembayaran, termasuk bisnis besar dan kecil, perusahaan pembayaran baru, jaringan kartu, pembayaran pemroses, konsumen, dan lembaga keuangan untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan juga efisien sistem pembayaran Amerika Serikat. Selanjutnya ada kepatuhan lokal dan global, membuat, membeli, dan juga bermitra. Di sini, setiap finansial teknologi, setiap layanan, setiap level, dan setiap geografi memiliki seperangkat aturannya sendiri. Dan juga Anda harus menerapkan strategi bagaimana Anda dapat menggunakan regulasi untuk keuntungan Anda di setiap tahap ekspansi dan pembagian finansial teknologi. Di mana intinya adalah, terlepas dari saran yang dibeli atau kemitraan yang hebat, ingatlah bahwa kita tidak akan pernah bisa mengalihdayakan atau mendelegasikan kepatuhan terhadap peraturan. Jika kepatuhan menjadi bagian dari perusahaan kita, hidup kita, dan DNA kita, itu akan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Jessica. Di sini saya akan membahas terkait dengan isu kepatuhan global adalah
kuncinya. Di sini kepatuhan terhadap keuangan hukum bukanlah suatu pilihan tetapi adalah wajib. Setiap finansial teknologi wajib membangun layanan yang aman dan juga terpercaya terlepas dari geografis dan juga undang-undang. Hampir setiap negara memiliki peraturan undang-undangnya masing-masing berdasarkan budaya, sistem keuangan dan juga pengalaman sejarah dari negara tersebut. Jika kita telah meluncurkan perusahaan finansial teknologi, kita harus mengabaikan kepatuhan untuk layanan kita mungkin akan ditutup oleh otoritas pengawas yang mengakibatkan potensi kerusakan reputasi dan juga biaya terkait yang diperlukan untuk memperbaikinya. Jika kita terlalu mematuhi peraturan, kita tidak akan bergerak maju dan cukup cepat tersingkir oleh kompetensi. Apakah ada jalan pintas untuk kepatuhan ini? Finansial teknologi harus memahami setiap susunan regulasi lokal. Apa sih yang dimaksud dengan memahami susunan regulasi lokal di sini? Di mana kita harus memahami dan juga belajar terkait landscape peraturan. Dengan cepat belajar bagaimana menggunakan peraturan untuk dijadikan spesialisasi hukum untuk keuntungan dari kita. Aturan utamanya adalah kita tidak boleh mencoba melewati peraturan jauh lebih baik untuk kita merangkulnya sebagai fungsi inti dari organisasi kita. Jika kita menjaga regulasi dan kepatuhan sejak awal, kita akan berada pada posisi yang lebih kuat sejak awal daripada harus mengejar ketinggalan. Selanjutnya di sini muncullah pertanyaan, apakah kita benar-benar melihat peraturan dan juga kepatuhan sebagai bagian dari organisasi kita, kehidupan kita, dan juga DNA dari perusahaan rintisan kita. Yang kedua yaitu apa yang kita lakukan hari ini terkait kepatuhan terhadap peraturan. Dan yang ketiga, tahukah kita bagaimana sih regulasi keuangan bekerja di seluruh wilayah terpenting di dunia ini? Jawabannya, yang pertama Amerika Serikat. Terkait dengan regulasi keuangan, Amerika Serikat adalah pasar tunggal dengan peraturan yang kompleks dan juga bertingkat. Regulasi keuangan di Amerika Serikat yang sangat terfragmentasi dibandingkan negara Eropa dan juga Asia, di mana sebagian besar yurisdiksi di Amerika Serikat hanya memiliki satu regulator bank. Di Amerika Serikat, perbankan diatur di tingkat federal dan juga negara bagian, bergantung pada jenis piagam yang dimiliki organisasi perbankan dan juga struktur organisasinya. Mungkin tunduk pada banyak peraturan perbankan federal dan juga negara bagian. Struktur ini membuat hidup dari finansial teknologi di Amerika Serikat menjadi rumit. Misal, apabila kita ingin memberikan saran dan juga pengelolaan investasi, kita harus terlebih dahulu menentukan undang-undang negara bagian mana yang mungkin berlaku untuk klien tersebut. Dan juga di luar itu kita juga tidak akan diizinkan untuk melayani klien internasional, kecuali Anda menerapkan prosedur anti pencucian uang internasional dan juga menangani masalah pajak lintas negara dengan baik. Akibatnya mungkin lebih mudah untuk membuka kantor internasional di negara lain dan melayani klien lokal dalam kerangka peraturan. Eropa. Di sini selanjutnya Eropa masih rumit tetapi dengan beberapa regulasi yang diharmonisasikan. Yang dimaksud dengan diharmonisasikan di sini adalah pada tahun 2014 Eropa menerapkan mekanisme pengawasan tunggal atau SSM yang dimaksudkan untuk menyelaraskan peraturan keuangan nasional berbeda dalam 27 negara anggota Eropa. Di setiap negara otoritas kompeten negara NCA mengawasi Bank Nasional dan penyedia layanan keuangan. Selanjutnya di Asia. Asia masih sangat terfragmentasi.
Cina dan India adalah wilayah lain yang sangat terfragmentasi dan terutama berfokus pada apa yang dilakukan oleh dua negara besar Asia. Sistem keuangan Cina sangat diatur dan baru-baru ini melalui meliberalisasi dirinya sendiri karena kebijakan keuangan, di mana Cina menjadi lebih signifikan terhadap keseluruhan strategi ekonominya. Akibatnya, bank dan juga penyedia jasa keuangan menjadi lebih penting bagi Cina menjadi lebih signifikan terhadap keseluruhan strategi ekonominya. Akibatnya, bank dan juga penyedia jasa lebih penting bagi perekonomian Cina dengan menyediakan jumlah pembiayaan yang meningkat kepada perusahaan untuk investasi, mencari simpanan, dan juga meminjamkan uang kepada pemerintah. Selanjutnya, pada akhir 2014, pemerintah Cina telah mengadopsi peraturan baru yang masyarakatnya 75% semua produk teknologi yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk diklasifikasikan sebagai aman dan juga terkendali. Pada tahun 2019, ini berarti pemasok dan penyedia akan dipaksa untuk menyerahkan kode sumber rahasia kepada auditor Cina untuk mengaktifkan audit pemerintah invasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pinjaman modal di abad ke-21. Nah, jadi industri keuangan itu dampaknya terlalu besar. Di Amerika Serikat sana, sebanyak 1% rumah tangga terkaya mengendalikan 20% pendapatan distribusi layanan keuangan. Dapat dilihat dengan cara yang sama saat ini hanya 50% orang di seluruh dunia memiliki rekening tabungan, dan hanya 20% memiliki akses terhadap produk pinjaman dari lembaga keuangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu data dan teknologi baru adalah kunci membuka kredit secara global. Di Amerika Serikat sana, kemampuan untuk membuka rekening bank, mendapatkan kartu kredit, atau menerima pinjaman untuk memulai kehidupan atau bisnis bergantung pada data biro kredit, yang dimana di negara maju data yang tersedia yang akan meningkatkan kepuasan pinjaman mereka. Jadi bank tersebut harus menjadi lebih pintar untuk mengejar kemampuan pinjaman emisi dari pinjaman pasca baru. Di seluruh dunia, tantangannya adalah tidak memiliki biro kredit. Tapi meskipun itu, cakupannya tidak merata karena sebagian besar pembayaran, utilitas, dan tagihan tidak dicatat ataupun dilaporkan. Jaminan berdasarkan data perilaku, pembelajaran mesin, ataupun teknik statistik canggih hanya akan memberikan secara abilitas yang diperlukan oleh lembaga keuangan untuk menawarkan lebih banyak kepada mereka yang belum memiliki akses. Nah, jadi menurunkan biaya, meningkatkan transaksi di Amerika Serikat sana, setiap hari menggesek satu kredit untuk melakukan transaksi belanja, jalan-jalan, ataupun sebagainya. Dan setiap mereka menggesek kartu itu, dalam hal ini misalnya Bitcoin atau internet uang, memiliki masa depan yang menjanjikan. Siapapun dapat mengirim ribuan Bitcoin ke seluruh dunia dengan cepat tanpa memerlukan biaya transaksi. Semudah mengirim 1000 Bitcoin tanpa menimbulkan biaya transaksi ataupun pengiriman uang. Nah, tidak seperti uang tunai. Detail informasi lengkap tentang transaksi dapat dilampirkan pada data, ataupun detail pengiriman itu dapat dilampirkan, diinformasikan, tidak seperti uang tunai. Dan pada Bitcoin ini dapat dicairkan dengan tanpa biaya tambahan. Lalu faktor selanjutnya itu dapat perubahan yang akan datang melewati bank-bank yang kita
seperti bank-bank di saat ini tidak siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita dengan dunia digital, di mana bank tuh menggunakan infrastruktur teknologi lama yang saat ini yang selalu bergantung pada cabang yang tersebut kasat yang mahal dan prosesnya manual. Selain itu, mengingat peran dalam krisis keuangan, bank akan terus menarik diri dari pinjaman kepada klien yang selalu berisiko. Karena krisis biaya selalu tinggi, bank tidak mampu menanggung dan meminjamkan uang dalam jumlah besar. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Inovasi fintech yang terus berkembang. Pada saat ini kita akan bahas tentang identitas. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari inovasi fintech yang berkaitan identitas ini. Yang pertama, identitas itu berubah. 2, tingginya pencurian identitas. 3, perlunya inovasi terhadap identitas. 4, masalah keamanan identitas. 5, perubahan konsep uang. 6, manajemen identitas. 7, penggunaan identitas sosial. 8, identitas dan pengaruhnya. 9, keamanan digital. 7, visi masa depan. Oke, coba kita bahas satu persatu untuk menjadi bahan diskusi kita pada kali ini. Pertama, identitas berubah. Identitas yang dulunya didasarkan pada keluarga, klan, reputasi, sekarang sudah terikat dalam negara dan pertahanan. Kartu plastik seperti KTP yang kita gunakan saat ini untuk alat mengidentifikasi individu dan asal usul kita sebagai seorang warga negara, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan identitas yang dulunya dikenali atas dengan nama keluarga sekarang sudah ada bukti seperti kartu dari plastik tersebut, KTP. 2, tingginya pencurian identitas. Kenapa dikatakan tingginya pencurian identitas? Karena identitas pada sini sudah masuk ke dalam dunia digital, di mana ketika kita menginput data, identitas kita juga terinput ke internet yang dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu, dan pihak-pihak tersebutlah yang menjamin keamanannya. Apabila keamanan dari suatu identitas tersebut tidak terjamin, maka akan berakibat fatal seperti tingginya pencurian identitas. Pada sebuah kasus di tahun 2004, Javelin Strategy and Research menemukan bahwa 16 miliar US dollar dicuri dari 12,7 juta konsumen Amerika Serikat akibat pencurian identitas. Ini mengidentifikasikan tingginya resiko penipuan identitas pada saat itu. 3, peluang inovasi identitas. Meskipun kita telah beralih ke dunia digital, akan tetapi identitas belum mendorong inovasi signifikan. Identitas lebih dari sekedar pembayaran, tetapi belum ada terobosan transformatif dalam pengelolaannya, di mana identitas hanya sebagai bukti jati diri kita. Misalkan dalam melakukan proses pembayaran, dibutuhkan yang namanya identitas kita untuk melakukannya. Belum ada inovasi yang terbaru yang membuat bahwa identitas ini menjadi hal yang lebih diutamakan. 4, masalah keamanan identitas. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa terdapat kasus pencurian yang cukup besar menurut saya, dan ini adalah masuk ke dalam masalah keamanan identitas. Pelanggaran data dan pencurian nomor jaminan pada identitas merupakan ancaman serius. Peningkatan jumlah akun online dan penggunaan yang menggunakan kata sandi yang sama membuat penipuan lebih mudah, di mana walaupun dengan kata sandi yang berbeda, terkadang banyak sekali pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan nakal sehingga mengakibatkan keamanan identitas terjamin. Apalagi hacker yang mencoba untuk menerobos keamanan sehingga mencuri data terhadap identitas seseorang. Misalnya yang kelima, ada perubahan konsep uang. Transaksi digital mulai menggantikan uang tunai, menghadirkan identitas sebagai elemen kunci dalam pembayaran, di mana saat ini uang kertas itu tidak lagi menjadi pilihan pertama dalam melakukan transaksi, tetapi telah banyak sekali
transaksi digital. Banyak sekali aplikasi digital, dompet digital yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi, sehingga menghadirkan Artikel ini membahas potensi perubahan dalam industri layanan keuangan dengan penekanan pada raksasa teknologi seperti Facebook yang dapat berubah menjadi bank dan non-bank. Artikel dimulai dengan merayakan ulang tahun kedua di level 39, sebuah ruang akselerator di London, dan menggambarkan prediksi mengenai peran Facebook dalam industri financial technology. Fokus utama adalah pada isu-isu kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan tradisional dan bagaimana teknologi dan inovasi dapat mengganggu industri ini. Artikel menyoroti erosi kepercayaan terhadap perbankan, retail, dan menyatakan bahwa bank-bank telah menyimpang dari tujuan awal mereka untuk menjaga keamanan uang konsumen. Hal ini disebut sebagai penyebab kekecewaan pelanggan terhadap merek bank mereka. Artikel juga menggambarkan bagaimana fluktuasi nilai Bitcoin berkaitan dengan ketidakpercayaan terhadap perbankan dan keuangan tradisional. Selain itu, artikel membahas potensi peran merek teknologi besar dalam layanan keuangan dan bagaimana mereka dapat bersaing dengan bank tradisional dan dengan menawarkan layanan yang lebih efisien. Potensi ini terutama terlihat pada Facebook yang memiliki akses ke data pengguna yang luas. Artikel ini juga menggambarkan konsep bank non-bank yang dapat berfungsi sebagai infrastruktur atau penyedia layanan di balik merek non-keuangan yang terpercaya. Artikel menyimpulkan bahwa teknologi akan memainkan peran penting dalam perubahan industri keuangan ini, dan pendatang baru akan belajar untuk menyediakan layanan yang kompetitif dan aman. Potensi pembentukan jaring transaksi yang besar juga dibahas, meskipun harus sesuai dengan skala yang memadai. Kesimpulannya, meskipun ada tantangan teknis dan regulasi potensi perubahan besar dalam industri layanan keuangan oleh raksasa teknologi dan pendatang baru sangat mungkin terjadi. Terima kasih.